Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tuna daksa. Nah, kelompok kami terdiri dari 1. Diana Pramesti, kedua Dewi Fatma, ketiga Lailia Nurrohmah, keempat Aurelia, kelima Ahid Fandi Ramdhani, dan yang terakhir Adisti Putri. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian tuna daksa, penyebabnya, jenis-jenis tuna daksa, karakteristik, apakah bisa masuk pendidikan inklusi, dan yang terakhir fasilitas terhadap penyandang. Oke, jadi tuna daksa itu apa ya teman-teman? Langsung saja ke pengertiannya. Menurut Karyana dan Widiati tahun 2013, tuna daksa didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan keutuhan pribadi. Nah, di sini ada gambarnya. Selanjutnya ada penyebab tuna daksa. Yang pertama, faktor prenatal, yakni terjadi ketika sebelum lahir atau di dalam kandungan karena faktor genetik dan kerusakan sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau gangguan saat lahir, di mana ibu mengalami kendala saat melahirkan seperti bayi sungsang, pendarahan otak, penggunaan alat bantu lahir, gangguan plasenta, kekurangan oksigen, penggunaan anestesi yang berlebih saat bayi lahir dalam kondisi operasi. Yang ketiga ada postnatal, terjadi setelah kelahiran karena adanya faktor penyakit seperti meningitis, encephalitis, benturan, kecelakaan berat, pertusis, difteria, dan influenza. Selanjutnya adalah jenis-jenis tuna daksa. Yang pertama, tuna daksa ortopedi, merupakan penyandang tuna daksa yang mengalami kecacatan tertentu pada tulang, otot, dan sendi. Mereka mengalami kelainan kecacatan ketunaan tertentu baik sejak lahir maupun karena kecelakaan atau penyakit. Yang kedua, tuna daksa saraf, merupakan penyandang tuna daksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Menurut tingkat kecacatannya, tuna daksa dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ringan tanpa alat bantu dan dapat menolong diri sendiri. Sedang membutuhkan alat bantu khusus, sedangkan berat membutuhkan perawatan dan tidak dapat menolong diri sendiri. Selanjutnya ada karakteristik penyandang tuna daksa. Yang pertama, karakteristik kognitif. Kondisi ini biasanya menimbulkan kesulitan belajar, memahami sesuatu, dan sulit bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik intelijensi. Tingkat intelijensi anak tuna daksa dapat diketahui dengan tes tersebut antara lain Huisserman untuk tuna daksa ringan. Selanjutnya, karakteristik kepribadian. Timbulnya kekhawatiran orang tua, timbulnya frustasi karena aktivitasnya terhambat, kurang percaya diri, kurangnya kreativitas, dan terlalu membesarkan ketidakmampuannya. Yang selanjutnya karakteristik fisik, di mana tubuhnya tidak sempurna seperti halnya orang-orang yang normal. Selanjutnya, karakteristik berbahasa atau berbicara. Penyandang dapat mengalami kesulitan artikulasi, ponasi, dan gaya bicara yang berbeda dari orang-orang normal. Selanjutnya, apakah anak tuna daksa dapat masuk ke pendidikan inklusi? Jadi menurut Munawir tahun 1993, anak tuna daksa sangat bergantung pada dirinya dan lingkungannya. Anak tuna daksa dapat masuk ke sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi, akan tetapi harus diperhatikan secara khusus. Adapun fasilitas untuk penyandang tuna daksa yaitu penanganan medis oleh dokter spesialis ortopedi, fisioterapi, terapi okupasi, dan pemeriksaan psikologi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.